Halo guys, Sulijing Sumping, balik lagi dengan Mimin di sini. Tentunya hanya di channel Oranimo TV. Di video sebelumnya, Yeyu dan kawan-kawannya telah menyelesaikan tugas mereka. Mereka pun disambut bahagia oleh Guru Biyun dan Guru Besia karena keberhasilan mereka mendapatkan mustika api suci tanpa dasar dan 9 orang murid berhasil naik ke tingkat pemurni sumsum. Singkat cerita, mereka pun semua kembali ke istana. Mereka pun merayakan sukacita tentang keberhasilannya. Kemudian Yayu pun tak sengaja berpapasan dengan Guru Setu. Guru Setu yang terlihat jengkel pun berkata kepada Yayu, "Heh, kau boleh bersenang-senang sekarang di atas penderitaan anakku. Tapi ingat, 3 hari lagi kau akan mati di tanganku." Yayu yang mendengarnya terlihat kaget, karena ia pun sempat lupa dengan pertandingannya itu. Apa? Waktunya cepat sekali. Aku sampai lupa dengan pertarungan itu. Lalu setelahnya Yayu pun melihat ada hal aneh dari Guru Setu. Ia pun berkata dalam hati, "Aura spirit tua bangka ini begitu kuat. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera memperkuat kekuatanku." Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Yayu pun mendatangi Guru Chao di Gunung Wenxin. "Pak Tua, aku sudah mencapai tingkat pemurni sumsum," ungkap Yayu dengan percaya dirinya. Guru Chao pun sempat kaget dengan kedatangan Yayu. "Apa? Kau sudah mencapai tingkat pemurni sumsum?" ungkap Guru Chao sambil menatap Yayu. "Tentu saja, aku ini jenius kan? Bisa naik tingkat dengan cepat," ungkap Yayu dengan gaya sombongnya. Melihat Yayu yang sombong dengan perkataannya, Guru Chao pun memukulnya sambil bilang, "Mulutmu itu terlalu sombong, bocah. Kau itu menghabiskan waktu yang terlalu lama hanya untuk menguasai tingkat itu. Kakak seperguruan besarmu hanya butuh 1 bulan saja untuk mencapai tingkat pemurni sumsum. Kau bisa mencapai tingkat itu dengan 3 bulan, sudah merasa sombong di hadapanku," ungkap Guru Chao dengan nada marah. Dengar hal itu, Yayu pun terkejut. Lalu ia pun berkata dalam hatinya, "Sial, aku tidak menyangka kedua orang idiot itu ternyata begitu hebat. Aku harus curi ilmu mereka." Kemudian di waktu yang sama, Guru Chao pun bertanya kepada Yayu, "Untuk apa kau kemari?" "Aku ingin meminta bimbinganmu. 3 hari lagi aku akan bertarung dengan Guru Setu. Ini tentang harga diri, Guru. Jika aku sampai kalah, kau juga yang akan malu," ungkap Yayu sambil merayu. Mendengar hal itu, Guru Chao pun berkata lagi, "Manis sekali mulutmu itu. Baiklah, sekarang serang aku dengan semua kekuatanmu." Mendengar perintah itu, Yayu pun mulai menyerang Guru Chao. Ia pun mengeluarkan semua jurus andalannya. Tapi semua serangan yang diberikan Yayu tidak ada satupun yang mengenai Guru Chao. Kemudian dengan santainya, Guru Chao pun menggerakkan tangannya ke arah Yayu. Seketika Yayu pun terpental dengan serangan itu. "Lemah sekali kekuatanmu," ungkap Guru Chao. Setelah melihat kekalahan Yayu, Guru Chao pun bilang, "Mana kekuatan yang kau sombongkan itu? Aku baru melawanmu dengan kekuatan tingkat penyatu spirit. Tapi kau sudah kalah. Apalagi aku mengeluarkan tingkat pemurni sumsum." Yayu yang mendengarnya sempat keheranan. Lalu ia pun bilang, "Ini tidak mungkin, Guru. Kenapa Guru bisa mengalahkanku hanya dengan kekuatan tahap penyatu spirit saja?" Mendengar pertanyaan Yayu, Guru Chao pun mulai menjelaskannya. Menyatukan spirit itu yang disatukan bukan hanya roh spirit, melainkan juga menyatukan jiwa spiritmu. Jadi kau harus menggabungkan antara keduanya agar kau bisa mempelajari ilmu dariku nanti. Setelah mendengar penjelasan dari gurunya, Yayu pun segera pamit untuk berlatih ilmu tersebut. Ia pun mulai bersemedi untuk berlatih ilmu yang diberikan oleh Guru Chao tadi agar bisa mengalahkan Guru Setu di pertarungannya nanti. Singkat cerita, scene pun berganti ke 3 hari kemudian, di mana waktu pertarungan pun sudah tiba. Kemudian cerita pun dibawa ke sebuah arena di lapangan istana, di mana terlihat semua orang sudah berkumpul di arena pertandingan tersebut untuk menyaksikan pertarungan hidup mati antara Guru Setu dan Yayu.
Terlihat di sana pun sudah ada Guru Setu yang menunggu kedatangan Yayu. Guru Setu pun terlihat percaya diri, menunggu pertarungannya itu. Tapi di sini Yayu pun belum juga datang, sehingga membuat semua orang mulai terlihat cemas. Karena waktu pertandingan yang ditetapkan sudah tiba, tapi Yayu belum juga muncul. Setelah menunggu lama, Guru Setu pun mulai terlihat marah. Ia pun berkata, "Orang rendahan, berani mengajak duel tapi tidak berani datang untuk bertarung. Sepertinya bocah tengik itu sengaja untuk menghindar karena dia takut mati di tanganku," ungkap Guru Setu dengan marahnya. Tapi tak lama mereka pun dikagetkan dengan kekuatan besar yang datang ke arena pertandingan tersebut. Ternyata sosok di balik kekuatan itu adalah Yayu. Lalu ia pun berjalan mendekati Guru Setu. "Siapa yang bilang aku tidak berani datang?" ungkap Yayu sambil menatap Guru Setu. "Kurang ajar kau, beraninya kau ini mempermainkanku bocah tengik," ungkap Guru Setu. Kemudian dengan marahnya ia pun mulai mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Yayu. Melihat kekuatan spirit yang dikeluarkan Guru Setu begitu kuat, ketua istana pun terlihat kaget dan khawatir dengan keadaan Yayu. Ketua istana pun berkata dalam hatinya, "Apa? Tingkat pemurni sumsum level 3? Ternyata Setu Gentian sudah sampai ke level itu. Ini gawat. Yayu baru sampai tahap 1. Pertarungan ini tidak sebanding. Bisa-bisa Yayu mati dengan mudah di tangan Setu Gentian." Kemudian di tempat lain terlihat semua orang pun khawatir dengan keadaan itu. Mereka semua pun cemas karena Yayu yang mereka dukung belum sebanding dengan kekuatan Guru Setu. Lalu Ketua Biyun pun memohon kepada Ketua Istana untuk menghentikan pertarungan itu, karena dia anggap perbedaan kekuatan keduanya terlalu jauh, sehingga bisa merugikan nyawa Yayu sendiri. Mendengar hal itu, Ketua Istana pun sempat bimbang untuk mengambil keputusan, karena dia anggap pertarungan ini terjadi karena atas permintaan Yayu sendiri. Di satu sisi Ketua Istana pun berhutang jasa kepada Yayu, jadi dia pun tak menginginkan Yayu untuk mati dengan konyol di tangan Guru Setu. Merasa pertarungan itu akan dihentikan, Guru Setu pun kemudian dengan cepatnya memohon kepada Ketua Istana. "Ketua Istana, aku memohon pertarungan ini jangan sampai dihentikan, karena ini menyangkut harga diriku dan keluargaku yang sudah dijatuhkan oleh bocah tengik itu. Aku memohon Ketua Istana bisa lebih adil dalam mengambil keputusan. Hidup mati itu tergantung nasib," ungkap Guru Setu. Di waktu yang sama Yayu pun berkata, "Ketua Istana tidak akan ikut campur. Tandingan hidup mati ini aku yang memintanya. Tentu saja aku tidak akan mencabut omonganku sendiri." "Kau ini terlalu sombong bocah tengik. Aku akan membungkam mulutmu untuk selamanya. Rasakan ini," ungkap Guru Setu sambil mengeluarkan jurus andalannya, jurus tangan ular kegelapan. Melihat hal itu, Yayu pun melawannya dengan jurus andalannya juga, jurus jari tiada dua, yang sudah Yayu upgrade ke level dewa, sehingga membuat serangan dari Guru Setu tak mempan menembus pertahanan Yayu. Malah jurus jari tiada dua milik Yayu bisa mengalahkan jurus tangan ular kegelapan milik Guru Setu yang terkenal sangat mematikan. Kemudian terlihat Guru Setu pun terpental dan terluka terkena serangan Yayu itu. Lalu ia pun berkata, "Ini tidak mungkin. Kekuatan bocah tengik itu sangat kuat saat ini." Semua orang yang melihatnya pun dibuat kaget dengan kekuatan Yayu. Jelas-jelas Yayu itu hanya pemurni sumsum tahap 1, bisa menahan serangan Guru Setu yang 3 tingkat lebih tinggi darinya. Kemudian di arena pertarungan, Yayu yang melihat Guru Setu terluka, ia pun meledeknya dengan berkata, "Sampah tetap saja sampah. Walaupun kekuatanmu meningkat beberapa tingkat pun, tetap saja tidak akan mengalahkanku, Guru Tua." Mendengar ledekan dari Yayu, Guru Setu pun marah besar. Ia pun dengan marahnya mengeluarkan jurus pamungkas miliknya untuk membalas semua hinaan dan ledekan Yayu itu. Ia pun sambil berkata, "Brengsek kau bocah tengik, kau pasti akan mati di tanganku." Setelah mengancam Yayu, Guru Setu pun mengeluarkan aura spiritnya. Tapi di sini kekuatan spiritnya pun terlihat berbeda.
Kekuatan kegelapan pun menutupi aura spirit miliknya, sehingga membuat ketua istana terlihat cemas melihatnya. Sepertinya ada yang tidak beres dengan aura spirit itu, ungkap ketua istana sambil memperhatikan Guru Setu. Kemudian setelahnya aura kegelapan pun keluar dari tubuh Guru Setu. Lalu tak lama Guru Setu pun berkata sambil teriak, "Pengorbanan darah kegelapan." Seketika saja wajah Guru Setu pun berubah seperti iblis kegelapan. Melihat kejadian itu sontak saja ketua istana pun kaget melihatnya. Dia pun langsung berkata, "Apa? Ini sihir kegelapan. Cepat mundur Yeyu." Mendengar hal itu, semua murid lain pun langsung terlihat kaget dengan kejadian itu. Karena tak menyangka Guru Setu mempelajari jurus yang sangat dilarang di istana Bitao. Sehingga membuat Chingyi pun cemas terhadap Yeyu. Lalu ia pun berkata, "Yeyu, kekuatan sihir kegelapan sangat besar. Cepat pergi, ini sangat berbahaya untuk nyawamu." Yeyu yang mendengarnya pun terlihat tenang. Ia pun tak terlihat takut sedikit pun. Lalu ia pun berkata, "Jadi ini sihir kegelapan. Maafkan aku Chingyi, aku tidak akan pergi selangkah pun." Di tempat lain terlihat Guru Biyun dan Guru Besya meminta ketua istana untuk menghentikan pertarungan itu karena sudah melanggar peraturan istana. Tapi ketua istana pun hanya terdiam sambil memperhatikan Yeyu. Kemudian ia pun bilang, "Kita tunggu sebentar. Sepertinya Yeyu memiliki cara untuk menghadapinya." Kemudian di waktu yang sama Yeyu pun mulai mengeluarkan jurus yang diajarkan oleh Guru Biyun dan menggabungkannya dengan teknik yang diajarkan oleh Guru Chao untuk melawan serangan dari Guru Setu. Guru Setu yang sudah menjadi iblis sepenuhnya, ia pun dengan segera langsung menyerang Yeyu. Ia pun sambil berkata, "Hari ini kau akan mati di tanganku, bocah tengik. Yang harus mati adalah kau, tua bangka," ungkap Yeyu sambil menyerang dengan jurus telapak pembuka gunung. Kemudian pertarungan pun terjadi. Suasana pun terlihat sangat menegangkan karena aura spirit yang dikeluarkan dari kekuatan keduanya sangatlah besar, sehingga yang melihatnya pun dibuat ketakutan karena efek dari kekuatan tersebut. Di sini Yeyu pun menggabungkan jurusnya dengan teknik dari Guru Chao, sehingga membuat kekuatan pukulannya berkali-kali lipat lebih besar, yang membuat Guru Setu bisa dikalahkannya dengan satu kali pukulan saja. Saking kuatnya pukulan itu membuat tubuh Guru Setu pun lenyap seperti debu, dan arena pertandingan pun hancur efek dari pukulan dari Yeyu tadi. Dan akhirnya Guru Setu pun mati di tangan Yeyu, dan pertarungan pun dimenangkannya. Melihat kejadian itu, semua orang dibuat kagum dengan kekuatan Yeyu, karena mereka tak menyangka sebelumnya. Hebat sekali Yeyu. Hanya satu pukulan saja bisa menghancurkan tubuh Guru Setu berkeping-keping. Menakutkan sekali kekuatan Yeyu itu, ungkap para murid yang menyaksikannya. Baru saja mereka merayakan kemenangan Yeyu, mereka pun kembali dikagetkan dengan kejadian aneh. Tiba-tiba suasana pun berubah. Langit cerah pun seketika menjadi gelap. Awan hitam yang bercampur petir pun mengelilingi seluruh istana Bitao. Orang-orang yang melihatnya pun ketakutan dengan kejadian itu, karena suasananya seperti akan ada musibah besar yang terjadi. Kemudian dari balik awan hitam itu tiba-tiba muncul seseorang dengan aura kegelapan yang sangat kuat. Ketua istana pun sempat kaget dengan kedatangan orang itu. Lalu ia pun menanyakannya. Ternyata dia adalah Wusang, salah satu murid dari Gunung Wenxin yang sudah diusir oleh Guru Chao karena pemberontakannya. Ia pun bermaksud kembali ke Gunung Wenxin untuk mengambil sesuatu dari Guru Chao. Tapi di sini dia malah menghina ketua istana, sehingga membuat Guru Biyun dan Guru Besya marah dan menyerangnya. Oke guys, sampai sini dulu alur cerita dari video ini. Buat teman-teman yang baru gabung, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, serta komen. Dan buat kalian yang udah subscribe, sehat selalu dan terima kasih banyak. Atur nuhun.